Wow, banyak duit Cina ni ya. Negara tu nak pinjam, dia bagi, negara tu nak pinjam, dia bagi. Rupanya udang di sebalik batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, apa khabar sahabat-sahabat saya daripada Indonesia, Brunei, Singapura. Moga-moga kalian hari ini semuanya baik-baik, sihat belaka. Walaupun sekarang di Malaysia lockdown akan ditambah lagi 2 minggu guys. So apakah kami nak buat sekarang? Kami hanya mampu membuat konten-konten yang terbaik untuk kalian semua. Moga-moga ada info yang bermanfaat buat kalian semua. Okey, hari ini saya ingin menceritakan reaction tentang Jokowi menyesal. What? Terungkap maksud tersembunyi China berikan bantuan infrastruktur ke Indonesia. Okey, tajuk ini kita boleh dapat daripada channel Bedangga. Jangan lupa subscribe, komen dan like channel Bedangga. Okey, begitu juga dengan on the channel, support lah. Komen, like, share and subscribe on the channel. Terima kasih kerana bagi sokongan-dokongan. Jangan lupa tekan loceng. Moga-moga segala notifikasi akan dapat video baru dapat pada tuan-puan dahulu. Dan ini salah satu dokongan. Moga-moga channel saya lebih maju ke depannya, insya-Allah. Okey guys, jom kita mulai reaction kita yang bertajuk Jokowi menyesal, terungkap maksud tersembunyi China berikan bantuan infrastruktur ke Indonesia. Kita mulakan. Cek 2 3 start. Bedangga. Halo Bedegers. Hai. Cewek lawa. Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali jadi topik yang panas nih. Panas. Hal ini disebabkan munculnya pemberitaan mengenai manuver China yang melakukan investasi di banyak negara. Kalau yang terlihat di publik sih niatnya emang buat investasi ataupun memberikan pinjaman. Tapi lambat laun kedok dari negara komunis ini justru kian terlihat. Nah, dalam segmen Bedangga kali ini aku bakal kasih tahu kamu nih tentang maksud tersembunyi China di balik bantuan investasi infrastruktur ke negara lain. Penasaran? Yuk deh kita bongkar. Belt and Road Initiative. Aku mulai pembahasan hangat hari ini dari istilah Belt and Road Initiative yang disingkat BRI. Belt and Road Initiative merupakan strategi pembangunan dari China yang dimulai pada 2013 silam, menargetkan 70 negara di dunia. Sebagian besar di antaranya merupakan negara berkembang yang tentu aja perekonomiannya masih belum stabil nih Bedegers. Sehingga negara-negara ini mau tidak mau mengambil kebijakan dengan berhutang baik ke International Monetary Fund alias IMF maupun negara-negara kaya lainnya. Nah, dari sinilah China melihat peluang bisnis nih Bedegers. Negeri tirai bambu yang merupakan negara terluas di dunia dengan pengetahuan, teknologi dan inovasi yang sangat maju berperan sebagai malaikat buat negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah. Lewat program Belt and Road Initiative inilah, China semakin memperkokoh pijakannya sebagai salah satu negara besar di dunia. Apalagi presiden mereka yaitu Xi Jinping secara terang-terangan menantang dan ingin mengalahkan negara adidaya Amerika Serikat. Wah. Kamu juga harus tahu nih Bedegers, bidang apa aja yang masuk ke dalam program Belt and Road Initiative. Karena berfokus pada pembangunan infrastruktur, China lebih concern buat ngebantu negara-negara kecil dalam membangun beberapa aspek. Di antaranya adalah pelabuhan, jalan raya, bandara, rel dan terowongan kereta api, bendungan, pendidikan, jaringan listrik, sumber daya alam hingga gedung pencakar langit. Rencana ini semua tak lepas dari unsur keuntungan dari segi perekonomian buat China. Apalagi negara komunis ini bercita-cita untuk mengembalikan kejayaan jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur hingga Barat.
China awalnya hanya memberikan pinjaman ataupun menjadi investor yang tertuang dalam perjanjian hitam di atas putih dengan negara lain. Dimulai dari The New Eurasian Land Bridge yang membentang dari China bagian barat ke Rusia Barat yang pusatnya ada di Kazakhstan. Lalu The China-Asia West Asia Corridor yang menghubungkannya dengan Turki. Kemudian The China-Indochina Peninsula Corridor sebagai jalur maritim dari China bagian selatan ke Singapura. Pada tahun 2013, Pakistan menyetujui program Belt and Road Initiative. Melalui perjanjian The China-Pakistan Economic Corridor alias TPEC, China meminjamkan sekitar 62 miliar US dollar kepada Pakistan. Nah, uang itu sebagai bentuk investasi untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.872 km di Pakistan. Baik banget ya China ini. Pada November 2010, Sri Lanka meresmikan pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa yang 85% dananya itu ditalangi oleh Exim Bank of China. Kemudian ada juga Myanmar ketika masih di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi menyetujui pinjaman 1,3 miliar US dollar. Uang ini digunakan Myanmar untuk pengerjaan pelabuhan Keopyu di kota Rakhine yang dimulai pada awal tahun 2020. Lalu terakhir ada jalur kereta api Vientiane Botany sepanjang 414 km di Laos yang juga didanai oleh China. Proyek ini memakan dana sebesar 5,95 miliar US dollar dan direncanakan rampung pada tahun 2021 ini. Nah, adapun 88% dari total anggaran ini berasal dari China, sedangkan 12% sisanya dari pemerintah Laos. Wah, dermawan bener nih si China. Tapi ternyata negara-negara yang udah aku sebut barusan justru harus gigit jari nih bedegers. Pakistan misalnya, jalur kereta api mereka memang berhasil diselesaikan. Namun, mereka nggak mampu melunasi utangnya kepada China, sehingga pinjaman yang semula 62 miliar US dollar membengkak menjadi 92 miliar US dollar. Begitupun dengan Laos yang harus menerima kenyataan pembangunan rel kereta api harus molor akibat kas negaranya defisit. Lagi-lagi akibat perekonomian yang tak kunjung baik, akhirnya Laos terus saja berutang kepada China. Nah, Sri Lanka lebih parah lagi nih bedegers. Setelah pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa beroperasi, ternyata mereka gak kunjung untung. Malahan mereka harus merelakan pelabuhannya kepada China selama 99 tahun lamanya. Miris banget ya. Serah buat China pelabuhan. Waduh. Negara Afrika diambil alih. Sebenarnya sih nasib Pakistan, Laos, Myanmar, dan Sri Lanka masih sedikit lebih baik ketimbang Djibouti. Negara yang terletak di tanduk Afrika ini perlahan diambil alih oleh China loh bedegers. Hal ini terjadi tak lain dan tak bukan karena terus terlilit hutang kepada negeri tirai bambu. Rupanya masih ada beberapa lagi nih negara di benua hitam yang bernasib sama seperti Djibouti. Di antaranya adalah Kamerun, Angola, Kenya, Tanzania, dan Seychelles. Negara-negara ini menjadi kreditor China yang akan sulit untuk melunasi pinjamannya, sehingga negara komunis akan meminta ganti rugi alias kompensasi. Strategi ini dikenal dengan istilah debt trap diplomacy atau diplomasi jebakan hutang. China dilawan. Nah, jika kamu perhatikan dengan sangat teliti peta dari negara-negara Afrika yang aku sebutkan barusan, ada satu kesamaan loh bedegers. Negara-negara tersebut terletak di pinggir pantai yang berada di pantai barat Afrika. Apalagi Djibouti yang menjadi negara paling seksi di mata China dan Amerika Serikat karena dilalui oleh Laut Merah dan terusan Suez. Kamu tahu nggak apa makna di balik ini semua? Ternyata China ingin membangun kekuatan militer di perairan strategis. Makanya Xi Jinping ngebet banget buat ngebangun pangkalan angkatan laut di Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Gini nih, strategi jitu dari negara yang melek dengan geopolitik. Kira-kira Indonesia gitu juga nggak ya? Atau emang kita nggak perlu yang seperti itu? Coba deh, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nah, balik lagi nih ke Djibouti. Akibat gak mampu ngelunasin utangnya kepada China, mereka pun seperti mengalami senjata makan tuan. Perlahan negeri tirai bambu menguasai sektor ekonomi dan infrastruktur di Djibouti. Bahkan, pada tahun 2017 lalu, telah ada pangkalan militer di barat Djibouti yang telah didirikan oleh China. Terdapat juga helipad dan dermaga yang besar, lalu ada kapal induk beserta 2.000 tentara,
yang dibekali dengan kendaraan lapis baja dan kapal perang. Pangkalan militer ini menjadi yang pertama didirikan China di luar negaranya sendiri. Makanya Amerika Serikat seperti jadi cacing kepanasan karena sangat khawatir nih. Negara yang dipimpin oleh Joe Biden ini bahkan menuding China akan membangun pangkalan militer lagi di sejumlah negara. Joe Biden. Selain di Afrika, negara-negara di Asia Tenggara pun diprediksi menjadi calon kuat nih Bedegers. Pinjaman atau investasi China di Indonesia. Kamu tahu kan, kalau Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara? Dan apa kamu tahu juga nih, kalau Indonesia telah menyetujui perjanjian Belt and Road Initiative? Iya, pada Oktober 2013 silam, Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menjalin kesepakatan dengan Xi Jinping. Nah, adapun China akan berperang dalam 6 aspek, yaitu industri, ekonomi, perdagangan, maritim, pariwisata, serta meteorologi, klimatologi, dan luar angkasa. Lalu pada Juli 2017, hutang Indonesia kepada China telah mencapai 17,75 miliar US dollar atau 255 triliun rupiah. Wow. Nah, kamu tahu nggak, akan diapakan aja utang yang fantastis ini? Pertama, adalah proyek kereta cepat Indonesia-China Jakarta-Bandung yang seharusnya telah rampung pada awal tahun 2020 lalu. Tapi, proyek yang memakan dana sebesar 6,071 miliar US dollar ini molor ke tahun 2024. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia kembali harus berhutang sebanyak 1,39 miliar US dollar buat nyelesain proyek ini. Selain itu, ada juga pembangunan PLTA Batang Toru di Medan yang menelan anggaran sebesar 22 triliun rupiah. Lalu ada Morowali Industrial Park yang mana pemerintah menggandeng perusahaan Tiongkok Xinsan Steel Group. Kemudian Wedabay Industrial Park di Halmahera, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Bahkan, wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tahun 2020 lalu tak terlepas dari peran China loh Bedegers. Gila nggak sih? Nah, bukan tidak mungkin nih kalau Indonesia bisa bernasib sama dengan Djibouti suatu saat nanti. Apalagi perekonomian negara kita sedang pasang surut nih, akibat terjangan COVID-19 yang berasal dari China. Terlebih udah jadi rahasia umum lagi kalau Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam. Mulai dari tambang emas terbesar di dunia, penghasil nikel tertinggi di dunia, dan pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia. Belum lagi jika berbicara soal sektor agrarian, seperti persawahan dan perkebunan yang melimpah ruah. Terakhir, negara kita ini juga merupakan kepulauan yang tentu saja punya banyak kekayaan laut. Dan kamu tahu apa yang paling seksi di mata China? Iya, Indonesia memiliki 4 selat, yaitu Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang menjadi pusat jalur maritim di dunia. Untuk itu Indonesia sangat cocok buat dijadikan pangkalan militer oleh negara besar di dunia seperti China dan Amerika Serikat. Oke guys, itu dia tadi reaction tentang negara China. Wow, banyak duit China ni ya. Orang negara tu nak pinjam, dia bagi negara tu nak pinjam, ada dia bagi rupanya udang di sebalik batu. Patutlah macam sebelum ni saya pernah dengar contoh Afrika, China bagi segala macam pinjaman sehingga tak boleh nak bayar balik. Dengar ceritanya sebelum ni Afrika tu sampai dia orang punya mata wang, pengguna mata wang China. Itu petandanya apa? Petandanya China sudah boleh menguasai sesuatu negara itu. Okey, itu saja info untuk kali ini. Semoga ada yang bermanfaat. Ambillah, jadikan panduan dan jadikan iktibar. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, comment and like on the channel. Assalamualaikum.